المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن سائر المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya lah kita berhadir masjid ini untuk niat menuntut ilmu agama, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga terus-menerus Allah surahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 18 ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab pada menyatakan haluan. Haluan itu yakni jadi aturan. Atau haluan itu mungkin bahasa bahari. Maksudnya aturan, yakni aturan. Kita, aturan kita kepada sekalian yang mempunyai hak. Mempunyai hak maksudnya yang mempunyai hak. Jadi ada orang-orang yang mempunyai hak yang harus kita tunaikan haknya. Ketahui olehmu hai talib. Talib itu orang yang menuntut ilmu agama. Ketahui olehmu hai talib bahwa hendaklah kita berbuat sebelum lagi berpindah kita dari negeri dunia ke negeri akhirat yang mulia lagi kekal. Bahwa hendaklah kita berbuat, maksud berbuat nih hendaknya kita nih beramal ibadah, beramal saleh sebelum lagi berpindah, sebelum mati. Karena bila kita sudah mati, kita berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Alam kubur itu sudah termasuk alam akhirat. Jadi tampulu masih
hidup di dunia ini hendaklah berbuat, maksud berbuat tuh berbuat amal soleh gitu nah, beramal ibadah maksudnya, sebelum lagi berpindah kita dari negeri dunia ke negeri akhirat yang mulia. Jadi negeri akhirat itu negeri yang mulia. Artinya bila orang di dunia ini beramal ibadah niatnya untuk mencapai kemuliaan, kebahagiaan di negeri akhirat, itu adalah sesuatu yang mulia maksudnya. Lagi kekal. Akhirat itu kekal. Dunia ini cuma sementara. Jadi bila orang mau utamakan akhirat daripada dunia, itulah orang yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Kita rela duduk di dalam majelis ini, menghabiskan waktu, meninggalkan pekerjaan dunia untuk mencari akhirat yang kekal. Siapa tahu gara-gara kita duduk di tempat mulia ini walaupun cuma sejam, akhirnya kita mendapatkan kemuliaan yang kekal di negeri akhirat, yaitu masuk surga. Bila orang sudah masuk surga, itu kada jangan keluar lagi, kekal di dalam surga. Oleh karena itu Jasidin, hendaklah kita nih menunaikan hak-hak yang punya aturan. Nah, terus yakni aturan kita kepada yang ampunya hak. Ampunya itu ya mempunyai, bahasa Datu Bahari ini. Ampunya hak, artinya mempunyai hak itu yaitu 10 perkara. 10 perkara. Pertama, aturan kita kepada malakal maut. Siapa itu malakal maut? Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kita pecangan tetamu gitu nih, lawan malakal maut nih. Setiap orang bertemu dengan malakal maut nih. Kita pecangan mati dan akan bertemu dengan malakal maut. Oleh karena itu, siapakan dulu, tunaikan dulu hak malakal maut supaya mencabut roh kita ini ya baiklah juga. Nah, yang kedua pulang. Kedua, kita ada dijelaskan bagaimana persiapan kita menghadapi malakal maut. Kita. Kedua adalah aturan kita kepada kubur. Nah, kita ini pacangan masuk kubur. Ya nyatanya dulu mati. Ya, dijujur orang mati dimakan masuk kubur. Kenapa? Dimakan harimau, habis dagingnya. Dimakan buaya, habis. Ya, bisa orang dimakan buaya itu, nya kada masuk kubur, kada ditanya oleh malaikat mungkar nakir lah. Ditanya juga. Nya bila sudah mati itu lain lagi alamnya, lain alam dunia, termasuk kayak sudah alam barzakh. Walaupun nya kada dikubur, ditanya juainya. Cuman kayak apa caranya Allah Ta'ala aja yang tahu. Kalau misalnya supaya anda kada ditanyai malaikat mungkar nakir, kena bila anda mati bakar, habis itu habunya lemparkan ke sungai supaya anda kada masuk kubur, supaya ditanyai malaikat di kubur. Tetap ditanya juga. Ada orang berpesawat kayak meledak pesawatnya, hancur awaknya berkeping-keping, karena kamu nguburakan orang.
tadi ditemukan jasadnya, atau dimakan hiu, tatap juga bila mati ditanyai juga tentang tauhid, siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau. Jadi kita jangan masuk kubur. Itu ada aturan-aturan yang harus kita tunaikan waktu di dunia ini supaya kita kada tersiksa di dalam kubur. Kena ada nanti dijelaskan. Ya. Ketiga, aturan kita kepada munkar dan nakir, dua malaikat. Bagaimana caranya supaya kita kawal kena tenang berhadapan dengan munkar nakir? Itu ada kena aturan-aturan di dunia ini yang harus kita tunaikan. Ini pasti nih bisa kita tetamu nih. Malakal maut pasti tetamu. Dikuburkan orang pasti. Kemudian ditanyai. Nah, bisa. Keempat. Aturan kita kepada timbangan. Ini amal kita kena ditimbang. Amal baik dan amal jahat ditimbang. Timbangan ada timbangan. Bila tak banyak amal baik, masuk surga. Bila tak banyak amal jahat, masuk neraka. Bila sama, amal baik sekilo, amal jahat sekilo, tetap masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang masuk surga itu dengan rahmat Allah lah, bukan karena amalnya. Cuma jangan tertipu pulang. Mungkin itu kok kada beramal aja. Aku mengharap rahmat Allah Taala aja. Aku kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat. Karena Allah Taala itu luas aja rahmatnya. Nah itu tertipu. Justru dengan kita beramal ibadah lah menyebabkan kita dapat rahmat Allah. Misalnya kita juga ya kelak begawi lawan bos. Setiap bulan misalnya berapa dapat gaji 1 juta. Nah, misalnya kita kada begawi bang, bos itu mampulah menggaji kita, mampu ya kelak. Nah, ndak berusaha begawi gitu. Bos ndak pemurahnya, ndak kena dibagi kena 1 juta setiap bulan. Ujar bos ndak ada kon bari karena nyawa kada kon begawi. Nah dengan sebab nyawa begawi, ndak ketujuh dengan gawin nyawa, ndak gaji nyawa. Bukan karena ndak menghitung gawin nyawa itu, bukan teman. Hendak katuju dengan nyawa mau begawi itu nah, bukan karena gawin gitu. Kamu melihat gawin nyawa bilang kurang malu, bilang kada lengkap, kada memuaskan, cuman karena kemauan nyawa mau begawi hendak gaji. Nah jadi nyawa itu hendak gaji karena kemurahan hendak kayak tujuh Allah Ta'ala nih. Allah Ta'ala memasukkan orang ke dalam surga dengan rahmatnya, dengan kebaikannya, semata-mata kebaikannya, bukan karena amal ibadah. Amal ibadah yang ini pian kekurangan kita nih, serba kekurangan. Jadi kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian kalimat aturan kita kepada surat kira-kira. Nah, maksudnya surat kira-kira itu ya. Ngerti lah biar surat kira-kira. Namun kada belajar nukar kitab di pasar baca surat kira-kira ini aja. Nah, makanya kitab tuh belajar supaya ada yang menjelaskan
Surat ini buku catatan. Nah, buku catatan kan biasanya orang nulis surat kan dicatat. Ini maksud surat ini buku catatan. Kira-kira ini maksudnya dihitung. Buku catatan tuh dihitung, diperiksa. Ini ada buku catatannya, malaikat menulis dosa, menulis kebaikan dicatat oleh malaikat. Nya malaikatnya mencatat nang zahir aja. Kada mesti juga amal saleh nang kita perbuat dicatat oleh malaikat, diterima Allah, ada pasti. Misalnya ya Allah kita bersedekah dicatat oleh malaikat. Oh iya bersedekah. Kiana ditampayakan naikam jar malaikat na bersedekah nih buku catatannya. Lalu minta pahala kepada Allah, langsunglah Allah menerima. Ujar Allah Ta'ala, malaikat tahu ikam bersedekah, tapi malaikat kada tahu pada di hati ikam hendak minta puji. Dan malaikat anda berlepas, anda melihat mencatat tentang zahir-zahirnya aja. Masalah hati Allah Ta'ala aja nang tahu. Tasawuf Allah Ta'ala aja. Ujar Allah Ta'ala anda kada menerima sedekah nyawa karena nyawa ria, hendak minta puji. Keenam, aturan kita kepada titian siratal mustaqim. Nah, kayak apa caranya supaya selamat kita menuju titian siratal mustaqim nih? Turang dipikirkan. Jangan mikirkan nambah harta, mikirkan apa nukar baju napa pulang. Kena malam napai wak makan. Ini nambikirakan lah. Jangan meniti titian siratal mustaqim ini seberatan orang melewati itu. Maka di bawahnya neraka jahanam. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, kayak apa caranya? Kena ada caranya kena supaya selamat meniti titian siratal mustaqim, dijelaskan sidin ini. Ketujuh, banyak lah aturan-aturan ini. Aturan supaya kita selamat di akhirat nih. Jangankan ini biar aturan di dunia aja banyak. Oh ini orang hendak masuk ke apa misalnya begawi sini macam-macam, ya Allah persyaratan-persyaratannya. Hendak apa tuh memperpanjang nang plat kendaraan aja, ulun nukar kendaraan di Banjar. Mbak tuh pindah kalau orang ke sini, KTP di sini. Nah, alih benar pian report benar nang 5 tahun sekali tau platnya kan entah. Ke situ kamari ulun kunyuk-kunyuk ke Polda, mana-mana kah, ke Banjarbaru, mana-mana kah. Nah, itu urusan dunia. Alih apalagi urusan akhirat nih. Ketujuh, aturan kita kepada neraka. Nah, kayak apa supaya ada masuk neraka nih? Ada aturan-aturan yang harus dilakukan di dunia ini. Kedelapan, aturan kita kepada surga, halaman 19. Aturan kita kepada surga supaya masuk surga ada aturannya pian. Kena ada dijelaskan. Kesembilan, aturan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kena hak-hak yang ditunaikan kepada Nabi Muhammad, adab kita kepada Nabi Muhammad nih. Supaya terkumpul oleh Nabi Muhammad di surga nih, walaupun kita kada terkumpul di dunia. Kesepuluh, yang terakhir, aturan kita kepada Allah Ta'ala. Aturannya itu bisa juga adab kita. Nah, dijelaskan oleh Sidin.
Adapun aturan kita kepada malakal maut, malaikat pencabut nyawa nih, yaitu 4 perkara. 4 perkara. Pertama, taubat daripada dosa pada tiap-tiap malam dan siang. Nah, sebelum kita ketemu malakal maut nih, banyak-banyak kayak bertobat, banyak-banyak beristighfar. Kalau Nabi kita Muhammad SAW tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar siang dan malam. Ada yang mengatakan 70 kali siang dan malam, padahal beliau tidak pernah mengerjakan dosa dan sudah dijamin surga, bahkan sudah masuk ke dalam surga. Sidin tetap membaca istighfar. Baca istighfar dan bampih mengerja dosa. Biar aja kita aman nang wajib-wajibnya aja. Amal sunat biar aja kalau tapi banyak, asal dosa berkurang, asal dosa habis, insya Allah selamat nanti ketika menghadapi malakal maut. Sekadar dosa seseorang itu, sekadar itu juga sakit matinya. Tapi jangan dipadahkan juga orang banyak bisi dosa itu ada tanda-tandanya, misalnya matinya sakit. Jangan dipadahkan ini itu su'ul khatimah. Bisa juga Allah Ta'ala berkehendak waktu dicabut rohnya itu dirasakan sakit yang luar biasa, supaya waktu itu dihapuskan dosa-dosanya. Ada digeringakan Tuhan, diberi musibah, diberi ujian, awak gering, berpenyakitan, itu kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, itu menggugurkan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa. Asal sabar. Arti sabar itu kada sarik lawan Tuhan, ridho lawan Tuhan, sampai berucap, ya Allah ya Tuhanku, ulun ridho, ulun kada sarik pian memberiin kayak ini lawan ulun. Nah, karena jatuhan inyang ini koler beristighfar, lalu aku beri penyakit, dengan sebab penyakit itu dosanya diampuni. Atau misalnya nang lain daripada penyakit, minta maaf rumah kebakaran, Tuhan bisa mengampuni dosa. Minta maaf bini pamamayan, laki sabar, lalu laki itu diampuni dosanya. Tapi jangan dimamai laki pian lah, supaya lakiku ada diampuni jar. Tahu bang laki ini kena penyarikan lalu bawa mamai, jangan. Udah pun kalau masuk neraka, bila bawa mamai wan laki ini tak berdosa. Cuman lakinya kalau sabar, lakinya dapat pahala atau dosa diampuni. Atau bisanya laki juga pemamayan non bini. Contoh takdir bisa laki yang pemamayan lawan bini, pemukulan, sabar aja maka dosanya diampuni. Kebinian. Ada yang mengatakan siapa saja perempuan yang sabar atas perlakuan suaminya, dia menyandang, maka dia diberikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Siti Maryam dan Siti Asyah, dua perempuan yang mulia. Siti Maryam itu perempuan yang suci, disebutkan dalam Quran, dia mempunyai karamat yang luar biasa. Dia beribadah, datang makanan dari surga. Perempuan aja jangan mau karamat hidup-hidup. Anna laki hadza, qalat huwa min 'indillah. Wahai Maryam, anna laki hadza, dari mana anggur ini datang? Kamu beribadah di masjid
di tempat ibadah gawiannya membersihkan tempat ibadah. Jadi ujar guru kita nih, pertama kali nang jadi kaum tuh bebinian dia, yaitu Siti Maryam. Siti Maryam itu dinazarkan oleh orang tuanya untuk mengurusi tempat ibadah. Artinya bila anda lahir kena anak teh, nanti berikan dawakapakan gasan, berikan gasan masjid, biarinya membersihkan masjid, beribadah di masjid. Bukan memuji diri ulun lah. Ini Siti Maryam. Bukan menyanjung kaum ada, tapi mun kaumnya pengoyaan juga misalnya ya Allah, atau mengorupsi duit celengan. Siapa yang sabar ya Allah atas perlakuan suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala Siti Maryam dan Siti Asiyah. Si Asiyah itu kan orang yang mati syahid, dibunuh oleh Fir'aun karena mempertahankan keimanan. Nah, jadi sebelum kita menghadapi mati, sebelum kita menghadapi malakal maut supaya nyaman nih, amun kawatut dikurangi ya dosa, biar amal ibadah karena tapi banyak nang wajib-wajibnya aja. Cuman berarti tuh asalnya sehari ini 3 kali menguyai orang ya, sekali pulang menguyai orang. Ya amun ngerawa berarti dikurangi ya. Kenapa nyawa tujuh nguyai orang dapang bakawan, nah dikurangi ya bakawan. Ya mau lah nguyai orang tuh sorangan orang gila sorangan sambil bertatapas sambil menyembati orang. Ujar orang bahari bujur katanya, bila orang tuh bepandir sorangan bepandir juga itu tamakan kalimat hayam ujar. Wallahu a'lam. Kada percaya aja bang neta. Nah itu dikurangi dosa, taubat daripada dosa, karena dosa nih nama ulah barat, nama ulah disiksa di kubur dosa, nang maulah gugur daripada titian sirata mustaqim dosa, nang maulah orang masuk neraka dosa, nang menyebabkan rajaki bina lambat masuk ke rumah dosa juga, nang menyebabkan turun bala di kampung dosa juga. Jadi dosa ini bahaya, macam-macam efeknya, efek yang ada baiknya. Atau misalnya ya kalau kita nih, nauzubillahi min zalik, contoh jangan kita seseorang takdir diisi anak macal, kadang kau dipadahi sedikit saja, dipadahi sekali menjawab 2 kali, hanya datang ke rumah, hanya seorang anak memadahi, makanya gara-gara kita memadahi itu makanya turun dari rumah 3 hari kada datang lagi, kayak merajun itu. Jangan menyalahkan anak, introspeksi diri, mungkin ada kita tagawi dosa gara-gara kita, jangan menyalahkan orang. Nah, introspeksi diri, ibaratnya kalau malam-malam tuh ibaratnya tuh bepandi lawan Tuhan, ya Allah apa salah ulun gitu. Nah jangan kenapa anak ulun jadi kayak itu, nyedurhaka lawan ulun, purunnya panginya lawan ulun, ya Allah jangan itu kan ya, menyalahkan anak. Coba introspeksi diri, apa salah ulun, banyakin beristighfar gitu. Dosa itu macam-macam, nang maulah kita kada nyaman. Ada dosa zahir, ada dosa batin, ada dosa nang nampak, ada dosa nang kada nampak. Dosa kada nampak nang orang banyak kada menyadari ialah kada
tahu tentang tauhid. Kan kita belajar tauhid kalau kita dalam kitab ini mulai wujud kidam baka ya Allah. Walaupun Allah menjelaskannya kan tapi bisa juga. Cuman kita tahu arti wujud itu kan Tuhan ada ya Allah. Tuhan ada. Mustahil kadada dalilnya alam semesta. Itu wajib kalau tah diketahui oleh setiap muslimin muslimat nang bakal. Amun kipian sudah belajar, alhamdulillah sudah tahu, kan lagi berdosa. Takdir misalnya orang begawi dunia, kada tahu majlis ilmu, ditakoni misalnya, tahu lah wujud, nganga takoni. Wujud artinya apa? Nganga. Nya kada tahu, kada pernah mengaji tauhid. Nah, seumur hidup itu inya mengerja dosa kada tahu, dosa karena kada tahu tentang tauhid, tentang adanya Allah, sampai mati itu menanggung dosa itu dosa nang kada disadari, dosa pian bila kada belajar itu. Itu wajib diketahui setiap muslim muslimat. Wujud artinya ada Tuhan, adanya itu kada berbentuk. Amun berbentuk kayak manusia aja, sedangkan Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kada sama lawan makhluk, kada batangan, kada kepala. Mata kita kada sanggup melihat zat Allah, cuman kita wajib percaya adanya Allah. Dalilnya, buktinya adanya Allah ya adanya alam semesta ini. Lalu kita berpikir kada mungkin ada kopi ini mengkadi danang maulahnya, sehingga kalau bangun-bangun pagi-pagi abahnya melihat sudah ada kopi di hadapan. Kada mungkin kopi datang sendirinya, pasti ada nama olahkan, bini mengolahkan. Anak itu ya alam semesta. Alam semesta ini bukti adanya Allah. Nah, bila orang kada tahu nang itu, karena kada mengaji seumur hidup, paling tolak lah dua kali setahun aja diserang merah lawan maulidan, dan penceramahnya pun kada ada mengoyak masalah nito. Nya penceramah tuh biasa mengisahkan tentang kayak aja, kada ada nang terperinci. Kalau kita berkitab ini terperinci. Kalau kita berkitab ini ada misalnya bab wudu, membicarakan masalah wudu. Kalau nang penceramah tuh biasanya nang aja secara global aja, kada secara terperinci. Saya bila beramal saleh masuk surga, bila mengaji dosa masuk neraka. Kayak itu aja. Nah, banyak nih saudara-saudara kita yang belum tahu tentang masalah tauhid. Unang wujud aja dulu. Dosa nang kada disadari. Kedua, aturan kita nih supaya kita ya nyamanlah bertemu dengan malakal. Suka kita kepada orang yang dihinakan orang. Suka kita kepada orang yang dihinakan orang. Ini ada dua pahaman lah. Dua pahaman. Ini misalnya ada seseorang saudara kita nih, ada orang menghinakan inya. Nah, maka kita kasihani inya nih, kasihan inya dihinakan orang. Nah, pahaman yang kedua, kita nih bila dihina orang ketujuh ya. Nah, tabalik kalau nang kayak biasa, kita nih bila dihina orang kada ketujuh, bila dipuji orang ketujuh. Nah, itu dipaling ulang. Bila dipuji orang kada tapi ketujuh. Bila dihina orang malah ketujuh. Bisa lah biar kayak itu. Nah, itu namanya pian menganggap hina berdahulu diri. Amun menganggap hina berdahulu diri, biar dihinakan orang kada sarik lagi.
Amun orang nah, contoh ulun ya Allah, dihina orang lalu sarik, berarti orang menganggap diri orang ini mulia. Buktinya ulun sarik dihina. Nah, tapi kalau ulun sudah menganggap diri ulun ini dari setetes air yang hina, mun dihina orang, kada apa-apa juga dihina pang sudah, kada apa-apa, ndak kada sarik kada. Nah, gitu. Nah, sambungannya jangan membesarkan diri. Jangan membesarkan diri. Walaupun duduk di tawing halat, walaupun maksudnya duduk di kursi ini nah, belum tentu ulun lebih baik daripada pian. Siapa tahu di sisi Allah pian nang di ujung tuh nah lebih baik daripada ulun. Ulun bekursi ini bukan ulun yang menganggap diri ulun baik kada, karena nyaman benar duduk nah, kada kasamutan. Amun pian mendangari iya kada apa-apa juga kasamutan. Mun ulun sudah kasamutan, sudah bekociak ulangan. Ini diberi orang kursi ini. Alhamdulillah ada orang memberi kita pakai menyobori supaya orang dapat pahala. Nah, jadi orang dapat pahala kan, kita nyaman gitu. Meja ada diberi orang juga, pakai juga untuk beribadah supaya jadi saksi pada hari kiamat. Bukan ulun nih, sama aja kita, bahkan mungkin lebih mulia pian daripada ulun. Kita kada tahu, Allah Taala jangan tahu. Cuman nyaman aja kursi ini. Nah, maka kursinya bisa, maka kalau didiriakan ditinggi ada lagi nah kalau direndahi ya gitu. Jangan suka kita kepada orang yang dihinakan, artinya kita nih katuju dihina, misalnya dihina orang tuh kada sarik lah, bukan hina saya, bukan kayak itu. Ndak nih hina aja sampai ndak, jangan kada kayak itu kada. Artinya pas orang menghinakan kita nih senyum-senyum aja, jangan jualah senyum-senyum tapi hati sarik. Nah, nya di orang bepagutan hari raya cuman mau malangot tuh ya, bepagutan cuman hati sarik, itu kada ikhlas sebenarnya. Jangan membesarkan diri. Nya ada juga orang duduk misalnya di duduk sarwan misalnya di mana, di pelatar misalnya, kalau cuman sombong ada bagus juga. Ya ada juga duduk di tawing halap cuma tawaduk, nah bagus. Jadi di mana aja kita begana, jangan menyombongkan diri, jangan membesarkan diri. Ini gini ya Allah, kita amalkan nih, kita tes. Bisakah ini beda disambati orang tadi nyambati nyawa aja nih. Ya kita ya Allah, alhamdulillah ya kita. Pada denau, udah tampar ini aja nyambatin dajal. Nah itu kan namanya menganggap diri itu mulia. Insya Allah kalau disambati orang, kalau dia apa-apai orang ini, kalau kita sudah merasa hina, kita kadang hendak membalas tuh kadang. Apalagi sampai menyihir ya kalau mau pahakan. Nah, ada. Ada kisah guru ulun kan waktu sekolah, guru sekompol itu sidin jadi imam subuh kah waktu sidin di Karaton. Sidin pemulaan masuk ke langgar tuh subuh sekalinya ini tikar apa sajadah imam ya Allah betutup kainnya saya lah dibuka sidin sakanya napa ada tahi manusia. Aduh mungkin cacak sehingga nolan tahi cacak ke kuning, ada nang karaka 7 lawan sidin, ada nang sarik hendak menembeleng mungkin kada wani, jadi secara diam-diam bahera di tikar di pasahapan imam. Nah, jadi sidin naranaya sidin tapas sudah selesai. Kadedenang memujiakan hantang unda sidin nah. Ini ada nang samurai nah belum pernah lagi ditimpasakan nah. Wah, kada kayak itu. Karena ya sidin. Tahu siapa kan mengisahkan itulah.
nang asalnya tahu tuh. Jadi memisahkan guru kita tuh. Jadi itulah orang yang sudah menganggap dirinya hina itu dimuliakan di sisi Allah. Karena kita ini bakalan mati juga. Ya sesombong-sombongnya Firaun mati juga. Ketiga, ada juga nih sidin bolehkah sidin berjalan ke malam-malam. Sekalanya ada orang nang pina jaga, orang jaga tuh bahari kan ada kopiah hirang, kalau kopiah nang pina hereng ini, tahiring ini, bir tahiring ini pina jaga ujar biasanya membawa parang nih hendak menimpa sidin. Cuman sidin yang ini kan diselamatkan Allah. Halo kada kawa lagi nah kada bergerak. Namun sidin kawa membalas kan ambil sidin parang timpas. Yang kayak Nabi Muhammad kan sidin waktu santai-santai di bawah pohon kurma, pedang sidin andak di bawah. Sayangnya ada orang Yahudi, orang kafir, mengambil pedang sidin tuh, lalu andak ke leher Nabi Muhammad. Lalu berpandir, wahai Muhammad, siapa yang bisa melepaskanmu dari pedang ini? Nabi Muhammad dengan tegasnya sidin ucap, Allah yang bisa tekipai pedang itu. Betul diambil Nabi Muhammad pulang pedangnya. Nah, siapa yang kau melepaskan nikam di pedang ini? Lalu ini cuma kemaafan pian wahai Muhammad. Nabi Muhammad kan orang pemaaf. Bukannya Nabi Muhammad dipuji lalu pindah himong lalu melepaskan orang, ada. Memang Nabi Muhammad itu pemaaf. Maka dia jadi Nabi Muhammad membunuh. Nah, dia jadi pemaaf Nabi Muhammad nih. Lalu dilepaskan Nabi Muhammad lalu ia kisah lawan kaumnya, kawanannya, artinya udah tadi tetamu orang yang paling pemaaf dan hendak menimpasinya, yang itu pelacung pedang diambilnya pulang, dia naon pinya ada membunuhnya enggak, iya leh siapa orangnya itu orang. Lalu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam gara-gara mendengar kisah Nabi Muhammad itu pemaaf, akhlaknya baik. Gitu. Ketiga, aturan kita nih sebelum kita ketemu malakal maut membayar qada kita. Nah, membayar qada kita. Misalnya ada bahari sembahyang belang kamingan, ya dibayari ya ini di qada. Tak ada waktu luang di qada sembahyang ya Allah. Atau misalnya hutang lawan manusia dibayari mun ada duitnya. Atau misalnya mun kuliah membayar ini datangi nang mau utang kita. Oh, Pak Kacil misalnya ya Allah. Ulun kalau hutang anu bahari 13 juta. Ulun mintanya lah. Ya. Nah, dah selesai dah. Mun sidin napun memberiakan. Dibayari amun ada duitnya. Amun kada ada duitnya bang, bepadah bujur-bujur supaya orang kana mengharap-harap. Ini ada misalnya botang, anda botang ya, nyawa berapa? 1 juta. Kena seminggu lagi bayar. Inang bepadah kayak tah, anda seminggu lagi bayar. Jadi nang dihutang ini menunggu-nunggu mengharap-harap nih. Maka ingat benar nih harinya nang berhutang maka bilang kada ingat lagi. Nah, seandainya nih nang berhutang nih kada kau bayar juga bahabar pang minta datangi supaya orang tuh kada buruk sangka kada apakah. Nah, minta mak benar berjanji kalau seminggu lagi sudah sampai waktunya nah, tapi udah belum ada duit lagi nah. Minta maaf nah bari waktu lagi inggih aja.
Jangan ada kada habarnya, sopan aja. Berselisihannya aja sopan ya. Ngitung ngarannya kada badap. Tuh ada juga adab-adab orang berhutang nih. Bila sudah sampai temponya kada kau bayar, bepadah bujur-bujur. Ndak kada kau bayar minta maaf benana. Kada ada duit desa, kada ada duitnya. Kayak lah beri tempo lagi minta maaf nah. Insyaallah orang. Jadi orang tuh lega hati. Oh inya kada ada berduit pang lagi. Wajar ajanya kada bayar. Udah nanya bayar dapat dapat bayar dapat duit bayar. Nah, jadi bepadah kita. Pada jangan kada tahu-tahu. Kena orang mengharap-harap timbul orang buruk sangka. Itu ya sudah sampai temunya kada bayar-bayar unda aja. Nah, membayar qada kita bayar baik hutang kepada Allah atau kepada makhluk. Membayar qada sembahyang ya qada puasa misalnya puasa bang misalnya kada kawa kalau karena kalau orang haid ya Allah ya kena wajib di kada puasanya misalnya seminggu haid ya Allah di bulan Ramadan kada puasa di kada misalnya nipas biasanya banyak loh ya sebulanan nih nipas misalnya beranak misalnya bulan di akhir bulan Sya'ban mana pada nipas lagi sebulanan naik sebulan kada puasa kena di bulan berikutnya pas sudah suci ya di qada. Nah. Amun orang garing bang kada puasa kayak apa? Amun orang garing kan orang garing ini boleh kada puasa karena ada uzur. Nah, amun garingnya ini ada harapan sembuh, ujar dokter, kenanya sembuh aja nih, insyaallah. Ada harapan sembuh, maka nanti wajib diqadha, dibayari hutangnya maksudnya puasa pulang di bulan yang lain. Tapi amun jar dokter inya ngini amun puasa ini bertambah garingnya dan kemungkinan kada ada harapan sembuh misalnya penyakitnya nih maka itu kada bayar puasa ada bayar fidyah satu hari kada puasa satu mud kepada fakir miskin jadi 30 hari kada puasa 30 mud mud itu kada sampai seliter ya nyada ulun mud tuh bayi jasa dari guru ulun dari guru-guru sampai Rasulullah ada mud itu kayak wadah gitu nah bulat halus di tengah di atas beganal di bawah nah kayak itu nah karena pemakan kita baras maka baras diberikan kepada fakir miskin. Kalau pemakan kita kurma satu mud kurma. Kalau 30 hari kada puasa 30 mud diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskinnya anukah banyakkah misalnya 30 ikung kah mencari kada mesti 30 ikung. Bisa seikung gin. Julung 30 mudnya ka seikung gitu. Nah, jadi bila atau penyakitnya nang pacangan ada harapan sembuh maka tapi kalau jar dokter sampian ini bila puasa tambah sakitnya garingnya atau penyakitnya atau kada ada harapan sembuh kada ada harapan sembuh maka tuh bayar fidyah aja kada bayar puasa bayar fidyah satu hari kada puasa satu mud beras kepada fakir miskin. Hendak tahu pian mudnya datangi ke tempat ulun. Hendak menyambat ke rumahku lain rumahku rumah kau mah. Jadi ulun beberapa menyambat itu. Kena datangi ke rumahku ya sakaya apa ya ulun lo mengakui lain rumah seorang tanah kecuali datangi ke rumah kaum ya bisa ya. Menyambat rumahku lain rumah ulun. Ini pada ngaku-ngaku ada mudnya di rumah tuh kalau hendak tahu. Nah, jadi membayar qada kita.
Ini hendak disampaikanlah untuk kedepannya kita kada lagi hari Senin, hari Minggu pengajian diubah harinya. Apanya? Nah, alasannya pian takuni ibu-ibu ya. Ada sebagian ibu-ibu tahu. Nah, takuni sebagian ibu-ibu tahu aja alasannya. Jadi berpindah waktunya hari Senin kada lagi hari Minggu. Hari Minggu yang dihadap nih seterusan waktunya sama sesudah sholat asar, tempatnya sama di masjid Dawatul Hasanah, cuma harinya berubah jadi hari Minggu. Hari Minggu itu kan ada yasinan lah. Kalau Senin ada yasinan lah. Ada pemulitan. Adakah sini rombongan maulitan yang tolak? Tapi ampihnya tuh sebelum asar kah? Oh iyalah. Oh iya kah? Gitu ya. Berbaikong ada. Angkat tangannya. Yang ubanang maulitan. Iyalah. Oh banyak. Coba angkat tangannya yang 4 maulidan. Oh. Bampet ya kah? Cuma gak ada turunan. Enggak ada turunan tuh kan dihitung. Nang turunan aja, nang biasa turun aja. Nang biasa-biasa bang turunan lah. Oh iyalah. Misalnya habis zuhur bang, habis zuhur mulitan, juga. Jadi kada setuju kapian. Kena dulu. Ulun ini lihati orangnya juga dulu. Nang setuju berapa, yang kada setuju berapa. Nang itu ulun menangakan. Iya, angkat tangan nang kada setuju. Hari Minggu sedikit aja ya. Hah? Kakan pengantin tuh kau aja bisukan? Kakak ada sampai sore juga kalau di pengantin. Amun ada yang kada ketujuh, ada yang ketujuh. Kena dulu, coba dulu hari Minggu nih nah. Cuman ulun pengajian nih kada melihati orangnya juga lah. Bila orangnya sedikit ampihan, itu nanya menuruti orang. Cuman ulun nih juga memikirkan juga nang perasaan orang, gitu nah. Biar kada ketujuh. Hari Minggu kan ulun asa kada nyaman juga gitu nah. Iyalah. Hah? Lawas. Hanya artinya masa sudah nyaman dengan hari Senin leh. Iyalah. Jadi banyak ada setuju. Coba angkat yang ketujuh hari Senin, angkat tangannya. Oh banyaklah. Iyalah.
Kita terusakan lah. Kita memikirkan itu. Pian nggak bisa memikirkan. Keempat, berkehendak kepada Allah Ta'ala. Nah artinya niat kita nih karena Allah Ta'ala. Nang tujuan kita karena Allah Ta'ala, nuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Ya kalak, bayasinan karena Allah Ta'ala, bukan karena kawan. Ya kalak. Nah, jadi amal ibadah ditujukan berkehendak kepada Allah, maksudnya berkehendak kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga bang kena pian membahas di yasinan ya kalau artinya entah ketujuh hari Senin aja nah itu ulun ini ya biar aja babinian tuh talantik sedikit nah tanah sedikit ya ulun bingung juga nah bingung ulun timbul ampihan belajaran nah bisa hah iyalah insyaallah nanti kita tentukan jangan bulu nang bingung wallahu alam kan kena ada aja kabarnya kena lah kena Allah makan juga di masjid kulan pengajian hari ini kulan gitu tahu pengajian ini libur kan nyaman aja ada mic nih dia mau makan mudahan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita seberatan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah. Mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, dapatkan Allah daripada siksa dan fitnah kubur dan mendapatkan